Get on my head. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu, bisa dipimpin siapa ketua kelasnya. Ini. Mbak Firda, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan Mbak Firda. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memasuki materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Diah Ayu Romaduna. Saya, Pak, hadir. Oh ya, dilihat. Dan Mbak Dewi Fatimatul Zahra. Hadir, Pak. Ya, dilihat. Kok lemes, Mbak? Belum sarapan, Pak. Oh, ya sarapan dulu. Tapi jangan sekarang, di sekolah dulu. Kemudian Mbak Zahratul Firdausa. Hadir, Pak. Oh, ini ketua kelasnya ini ya. Bagus, semangat sepertinya ini, siap menerima pelajaran yang besar-besar, yang besar. Kemudian Mbak Septiani Kurniastani. Hadir, Pak. Oh iya, Mbak Septiani semangat sekali. Iya dong. Senyumnya lebar sekali seperti nggak ada utangnya. Kemudian Mbak, apa ini tulisannya ribet ini jenenge apa ini? Kof Azazatitanul. Saya, Pak. Hadir. Ini artinya apa ini namanya ini? Gak tahu, apalah diem ini gimana ini. Kemudian Mbak Selsia Kusumatiara. Hadir, Pak. Oh, iya. Kawan sekali seperti Mbak Selsia. Makasih, Pak. Putih, Pak. Kemudian Mas Endika. Gak masuk, Pak. Gimana kok gak masuk? Di kantin, gak mau masuk. Wah, ini berani. Nanti suruh menemui saya di kantor ya. Siapa? Ini harus dikerasi orang-orang seperti ini. Samperin aja, Pak, sekarang di kantin. Ya udah, ayo saya juga lapar. Ya itu intermezzo saja. Ya nggak masuk berarti hari ini satu saja ya. Mas Endika saja ya. Ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materi. Karena sepertinya Mbak Dewa sudah lapar itu. Kita masuki materi. Kita hari ini akan pelajari materi debat. Belum kita masuki materi, apakah sudah ada yang tahu apa itu debat? Saya tahu, Pak. Ya, apa itu debat, Mbak Diah? Menurut saya, debat merupakan sebuah proses bertukar pendapat guna mendapatkan sebuah hasil yang disepakati secara bersama. Benar Mbak Diah. Bapak akan menjelaskan perihal debat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian debat adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat, bahkan memenangkan pendapat. Secara umum, debat dapat dipahami sebagai strategi dalam adu pendapat atau argumen dengan tujuan pendapat yang kita punya bisa mematahkan pendapat lawan. Begitupun sebaliknya, pendapat kita tidak dapat dipatahkan oleh lawan. Ada juga yang menyebut debat adalah aktivitas mengajukan usul dan mempertahankan usulan tersebut. Pengertian debat sebenarnya banyak sekali. Ada banyak perspektif terkait definisi debat. Menurut Musuh Hendrikus, debat merupakan adu argumentasi antara individu atau kelompok dengan tujuan
mencapai sebuah kemenangan suatu pihak. Pada intinya, debat bertujuan untuk mempertahankan pendapat dan alasan seseorang agar diikuti oleh lawan debat, pengikut, dan orang lain. Jadi kalau menurut Wusu Hendrikus ini, debat menurutnya adalah ketika seorang menyampaikan sebuah pendapat, orang yang mendengarkan itu harus mengikutinya. Jadi bagaimana caranya pendapat yang dia sampaikan harus diikuti oleh orang lain atau dipercayai oleh orang lain. Sementara ada pendapat dari tokoh lain yaitu J.S. Kamdi. Pengertian debat yakni suatu pembahasan atau tukar pendapat oleh setiap peserta tentang suatu pokok masalah, di mana tiap peserta boleh memberikan alasan atau argumen untuk mempertahankan pendapatnya. Kemudian Henry Guntur Tarigan juga mengungkapkan bahwa debat adalah suatu aktivitas saling adu pendapat antar pribadi atau kelompok untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu dengan mempertemukan pihak pendukung dan pihak penyangkal. Jadi kesimpulannya, debat merupakan pertukaran dan pembahasan usulan atau pendapat dengan saling memberikan alasan atau argumentasi dengan tujuan mempertahankan pendapat dari satu pihak. Oleh karena itu, teks debat bisa juga diartikan sebagai teks yang berisi pernyataan dan argumentasi dari pihak-pihak yang berdebat tentang permasalahan tertentu dengan tujuan mendiskusikan, memutuskan, dan mengkaji perbedaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Baik, Bapak akan lanjut ke fungsi debat. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu fungsi debat? Saya, Pak. Ya, Mbak Diva. Coba utarakan apa yang Anda ketahui tentang fungsi debat. Yang saya ketahui dari fungsi debat adalah untuk mencapai sebuah kesamaan dalam beberapa pendapat. Ya, silahkan Mbak Diva. Menurut saya, fungsi debat adalah untuk mencapai sebuah kesamaan dalam beberapa pendapat. Berarti menurut Mbak Diva ini menyamakan beberapa pendapat orang ketika melakukan debat ini ya? Iya, Pak. Ya, benar sekali Mbak Diva. Debat sebenarnya memiliki beberapa fungsi yang akan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Berikut adalah poin-poin yang perlu digarisbawahi tentang debat, tentang fungsi debat. Yang pertama, menumbuhkan keterampilan berbicara dalam menyampaikan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro maupun yang kontra. Kemudian yang kedua, membangun daya analitis terkait dengan keahlian untuk menyimak dan memahami lawan debat. Jadi membangun sebuah analisa. Jadi ketika kita berdebat, kita harus tahu bahwa lawan kita apa yang dibicarakan, sehingga ini dapat membantu kita untuk lebih memahami tentang fungsi menyimak dan memahami lawan debat itu. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kemampuan dalam menyampaikan argumentasi secara logis dengan bahasa dan gestur sikap yang santun. Debat ini memiliki fungsi yang seperti ini. Jadi ketika kita ikut dalam misalnya sebuah turnamen debat atau event debat atau apapun itu, kita dapat melatih diri kita bahwa bisa harus menyampaikan argumentasi kita secara logis dengan bahasa dan gestur yang santun, tapi tetap menyampaikan poin-poin yang perlu disampaikan. Kemudian yang keempat, merangsang keterampilan dalam berpikir kritis. Jadi ketika kita ikut debat, tentu saja ketika melakukan debat, pikiran-pikiran kita akan langsung tertuju pada sebuah topik. Jadi itu memaksa kita untuk menjadi orang yang kritis. Pikiran kritis kita berguna ketika debat ini. Kemudian merangsang penelitian terkait isu-isu atau topik kontroversial. Ya, jadi dalam debat tentunya ada materi yang kita perlu siapkan atau kita perlu pelajari, sehingga kita memahami isu-isu itu sebelum kita debat. Sebelum kita terjun, isu-isunya sudah kita kuasai. Ini merangsang diri kita untuk
menjadi penasaran terhadap isu-isu yang sedang ramai di khalayak umum. Kemudian memahami dan mencari tahu sisi positif dan negatif terhadap isu tertentu. Dan juga dapat mengajari kita berpikir secara analitis dan sistematis. Debat juga mampu membuat kita belajar mengungkapkan hasil pemikiran kepada orang lain. Tentu saja karena debat ini fungsinya adalah membiarkan orang tahu bahwa kita punya pemikiran yang harus orang lain ketahui. Selain itu, debat juga dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Kemudian juga meningkatkan keterampilan dalam melihat sesuatu dari perspektif yang lain. Ini artinya ketika kita debat, tentunya ada di sebuah tim ya, ada pro dan kontra. Sekarang kita di tim pro. Ketika itu kontra menyampaikan pendapatnya. Kita secara seharusnya kita harus memahami apa yang mereka bicarakan. Kita juga harus melihat apa yang orang lain, apa yang kita ketahui, tetapi dari perspektif orang lain, gitu. Kemudian menumbuhkan keterampilan menilai dan mengklarifikasi pendapat orang lain. Jadi ketika tim yang tidak sesuai dengan kita menyampaikan sebuah pendapat, ini bisa membuat kita mengetahui apa yang disampaikan oleh mereka itu benar atau salah. Kita bisa menilainya. Kemudian debat juga bisa melatih berbicara secara runtut dan lancar. Fungsi debat sangat menguntungkan. Keterampilan berbicara dalam debat dapat mendukung komunikasi dengan orang lain di dunia nyata. Namun, tidak semua orang bisa memiliki keterampilan debat. Debat bergantung mentalitas masing-masing orang dan perlu diketahui juga tidak semua orang menyukai berbicara terlebih debat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Kemudian saya lanjutkan ya. Tujuan dari debat secara sederhana, debat merupakan adu pendapat untuk mempertahankan pendapat masing-masing untuk menang atau sudah tidak bisa dipatahkan oleh lawan. Berikut adalah tujuan debat secara luas. Pertama, membangun sebuah kasus dan disertai dengan argumen sebagai pendukung. Adapun kiat sukses merancang sebuah kasus dalam debat yakni mengacu pertanyaan dasar yang meliputi 5W1H. Kemudian memahami kasus yang tengah terjadi di dalam masyarakat. Lalu melatih menemukan argumentasi berdasarkan data yang kuat dan akurat. Kemudian mengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka sepakat dan setuju dengan argumen yang diusulkan. Tujuan dari debat adalah juga sebagai cara untuk menampilkan, meningkatkan dan mengembangkan komunikasi verbal. Kemudian berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang dimiliki merupakan argumen yang tepat untuk disepakati dan disetujui. Jadi tentunya ketika kita melakukan debat, kita sebagai sebuah tim mencoba mengutarakan sebuah pendapat kita, tentunya kita harus meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita bicarakan ini benar. Bagaimanapun caranya, pendapat kita ini benar. Nah, inilah tujuan dari debat sebenarnya. Ya, meskipun orang lain tentunya akan memiliki pendapatnya sendiri, setidaknya kita memiliki pegangan kuat bahwa yang kita sampaikan ini benar. Baik, sampai di sini. Adakah yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak akan saya lanjutkan. Kemudian kita akan belajar tentang unsur-unsur debat. Tidak hanya pengertian, fungsi, tujuan. Debat memiliki beberapa unsur sebagai berikut. Ketika kita melakukan debat, ada yang namanya topik atau masalah yang dibahas. Debat tanpa topik atau masalah yang dibahas sama halnya dengan makanan tanpa bumbu, akan terasa hambar. Debat dapat terselenggara atau bila ada topik atau masalah yang diangkat dan dibahas. Istilah topik yang diusulkan biasa disebut juga dengan mosi. Yang kedua, adanya tim afirmatif. Tim afirmatif atau tim pro dapat diartikan sebagai tim yang mendukung topik.
Tugas dari tim afirmatif atau tim pro adalah memberikan pendapat atau argumen yang mendukung usulan. Peran tim afirmatif wajib karena akan melawan tim kontra. Jadi ketika melakukan debat tentunya ada tim yang pro mendukung dari mosi yang telah disampaikan oleh seorang moderator ya. Jadi tentunya pihak ini harus ada ketika kita melakukan sebuah debat. Kemudian yang ketiga ada tim negatif atau tim kontra. Ada tim afirmatif atau tim pro, tentu juga ada tim negatif atau tim kontra. Itulah unsur-unsur yang harus ada dalam aktivitas debat. Tugas dari tim negatif atau tim kontra sendiri yakni menyampaikan ketidaksetujuan atau pendapat yang menolak usulan dengan mengatakan argumen yang disampaikan oleh tim pro. Lalu ada pihak netral. Pihak netral dibutuhkan dalam sebuah perdebatan guna memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Seperti namanya, pihak netral tidak diizinkan mendukung salah satu pihak. Kemudian ada moderator. Moderator merupakan unsur yang tidak kalah penting. Moderator memiliki fungsi untuk memimpin sebuah perdebatan agar sesuai prosedur debat dan memandu pembahasan topik agar tidak keluar dari pembahasan. Lalu ada yang namanya struktur debat. Debat memiliki beberapa struktur yang perlu diperhatikan agar menjadi sebuah perdebatan yang tepat dan bisa dibilang debat. Yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu atau biasa juga disebut dengan pengenalan topik. Pengenalan topik yang menarik untuk dibahas adalah topik atau isu yang masih memberikan kontroversi di masyarakat. Jika topik tidak berangkat dari sesuatu yang masih menjadi kontroversi di masyarakat, perdebatan tidak akan menarik dan penonton juga kurang antusias untuk menyaksikan. Jadi ketika kita melakukan debat, tentu saja isu-isu yang dibahas ini harus merupakan isu yang sedang ramai di masyarakat dan belum memiliki pemecahan permasalahan. Jadi ketika orang menyaksikan debat kita, orang itu akan penasaran karena menunggu atas hasil dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh para tim kontra maupun tim pro, bahkan dari tim netral juga. Kemudian ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah saat kedua tim menyajikan pembuktian data dan fakta yang bermanfaat untuk mendukung argumen dari pendebat. Ciri-ciri dari argumen sendiri yakni harus relevan, sistematis, jelas, logis, dan disertai dengan bukti. Jadi ketika kita mengajukan sebuah argumen, tentu saja harus disertai dengan data dan fakta. Dan sebuah argumen itu memiliki data yang harus relevan, sistematis, jelas, logis, serta disertai dengan bukti. Kemudian penegasan ulang atau kesimpulan. Penegasan ulang atau yang biasa kita sebut dengan kesimpulan. Penegasan ulang memiliki fungsi yang berada di bagian akhir dengan tujuan membuat pernyataan akhir yang menegaskan bahwa bantahan atau pendapat pro ataupun kontra. Struktur debat memberikan pemahaman manfaat bahwa debat sangat memerlukan pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas akan menjadikan kualitas wacana yang disampaikan ketika debat menjadi berdasar dan pendapat-pendapat itu pendapat yang kuat. Oke, coba yang sekali yang saya sampaikan sampai di sini sudah paham semuanya? Oke, semua materi sudah saya sampaikan. Setelah ini sepertinya karena saya lihat beberapa dari siswa sudah mulai ngantuk dan sudah mulai bosan, kita akan praktik melakukan debat. Setiap tim kita akan 3 tim kita akan bagi ya menjadi 3 kelompok, masing-masing 2 orang. Saya akan bagi langsung atau mau bagi sendiri? Bagi sendiri. Baik, silakan dibagi sendiri. Saya beri waktu 5 menit, nanti diberikan kepada saya dan kita langsung memulai debat dengan mosi yang akan saya susun sebentar. Baik, sudah semua dibagi kelompoknya tadi.
Sudah, Pak. Boleh saya tahu kelompoknya? Yang tim pro siapa? Oh, tim pro Mbak Kauf sama Mbak Zahratul. Yang kontra siapa? Chelsea sama Mbak Dewi, Pak. Oh ya, kemudian yang netral siapa? Saya Pak juga sama Santi. Oke. Sebagai moderator ini kita akan mencoba melakukan debat dengan mosi belajar online sebagai salah satu alternatif pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 menjadi pilihan yang kurang efektif. Bisa didengarkan kemudian ini apa yang menjadi argumen dari seorang moderator. COVID-19 pertama kali muncul di Cina dan pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 mulai mewabah sejak awal tahun 2020 dan telah mengakibatkan banyak aktivitas tak bisa berjalan seperti biasanya. Contohnya adalah kegiatan belajar tatap muka di sekolah dan kampus yang diganti dengan belajar secara online. Belajar online sebenarnya bukan hal yang baru lagi, mengingat sebelum masa COVID-19 sudah banyak akses dan aplikasi yang mendukung kegiatan belajar online. Hanya saja ketika diterapkan selama masa COVID-19 ini, banyak siswa, orang tua, bahkan guru yang merasa jika belajar online kurang efektif dibandingkan dengan belajar tatap muka. Lalu, bagaimanakah pendapat dari masing-masing tim mengenai hal ini? Saya akan beri waktu sekitar 5-10 menit untuk menyiapkan argumen terkait hal ini. Baik, saya kira cukup. Saya persilahkan untuk tim pro untuk menyampaikan argumentasinya terlebih dahulu. Baik, kami dari tim pro akan memberikan argumentasi dalam pelaksanaan pembelajaran online. Banyak kendala yang ditemui oleh para siswa ketika melakukan pembelajaran online. Oleh karenanya, kami setuju jika belajar online memang kurang efektif untuk diterapkan. Kendala yang pertama yaitu berhubungan dengan jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia. Banyak sekali daerah yang tergolong sebagai daerah terpencil dan membuat akses internet tidak memadai, sehingga akses untuk materi pembelajaran masih begitu sulit. Silakan Mbak Firda jika ada tambahan. Oh ya, saya dari tim pro izin menambahkan argumentasi dari Mbak Tika. Kendala yang kedua adalah banyak yang distraksi yang dialami oleh siswa saat belajar online berlangsung, sehingga distraksi ini bisa berlangsung berhubungan dengan lingkungan yang kurang mendukung hingga membuat siswa sulit berkonsentrasi. Di samping itu, distraksi juga sering muncul dari smartphone maupun gadget yang digunakan untuk belajar online, berupa adanya keinginan untuk membuka aplikasi lain di luar aplikasi untuk belajar. Beberapa kendala di atas menjadi hal yang cukup menghambat bagi pemahaman siswa dalam memahami materi yang disampaikan secara online. Sehingga dalam hal ini, belajar online memberikan suatu metode pembelajaran yang kurang efektif bila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Baik, terima kasih argumentasi dari tim pro. Kemudian dilanjutkan argumentasi dari tim kontra. Saya dari tim kontra akan menyampaikan argumen dari kami. Belajar online pada dasarnya cukup efisien untuk diterapkan pada siswa, dan kami tidak setuju jika belajar online dikatakan sebagai mode belajar yang kurang efektif. Pertama, belajar online memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan self-study. Penerapan self-study membuat siswa lebih mandiri dan tentunya
Ini sangat sesuai dengan program dari Kemendikbud yang ingin menerapkan program Merdeka Belajar. Yang kedua, dengan banyaknya situs-situs pembelajaran yang terpercaya, tentunya siswa tak perlu khawatir karena mereka bisa mendapatkan banyak materi, referensi akurat di situs-situs tersebut. Bahkan tidak hanya yang berbayar, banyak situs-situs pembelajaran online yang menyediakan akses gratis, sehingga siswa bisa mengakses seluruh materi tanpa memikirkan masalah. Mbak Dewi, jika ingin menambahkan? Baik, saya akan menambahkan pendapat dari rekan saya satu tim. Dengan adanya dua kelebihan tersebut, bisa dikatakan kalau belajar online cukup efisien untuk diterapkan pada siswa dan tentunya secara tidak langsung melatih kemandirian siswa dalam menerapkan metode belajar yang tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih tim kontra atas argumentasinya. Kemudian saya persilahkan tim netral untuk menyampaikan argumentasinya terkait mosi tadi. Saya sebagai tim netral berpendapat bahwa belajar online memang mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Kami setuju jika masih ada banyak kendala yang harus ditemui oleh siswa saat harus belajar online, mulai dari kendala sinyal hingga distraksi di sekitar mereka. Akan tetapi, kami juga setuju jika belajar online memberikan banyak dampak positif untuk siswa, seperti tingkat kemandirian dalam belajar lebih terasa, dan siswa pun bisa dengan mudah memanfaatkan situs-situs belajar online yang ada di internet. Untuk bisa membuat kegiatan belajar online, siswa diharuskan untuk mengenali dulu kendala apa saja yang mereka alami, kemudian mengusahakan untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam hal ini, campur tangan dari pihak sekolah juga sangat dibutuhkan. Misalnya, terus memonitor apakah proses belajar online sudah berlangsung dengan baik dan rutin, mengecek apa saja kendala yang masih sering ditemui oleh siswa. Kemudian bisa disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menambahkan dari tim netral, tak lupa pemerintah juga diharapkan ikut andil, contohnya dengan memberikan bantuan internet serta meningkatkan akses jaringan internet supaya lebih merata. Dengan begitu, seluruh siswa dapat mengikuti kegiatan belajar online dengan mudah. Terima kasih. Ya, terima kasih dari tim netral atas argumennya. Kemudian dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa kendala dan yang dialami oleh siswa. Samping itu, belajar online sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi siswa, yaitu segala kendala yang ditemukan dalam belajar online memang harus diselesaikan dengan bantuan dari guru dan pemerintah. Dukungan dari orang tua pun dirasa menjadi faktor penting supaya kegiatan belajar online tetap berjalan lancar. Jika setiap kendala bisa diatasi dan semua pihak mampu berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan belajar online yang efektif, maka akan sangat mungkin tingkat efektivitas dari belajar online akan meningkat, serta kedepannya bisa menjadi salah satu alternatif yang bagus untuk menunjang kegiatan belajar tatap muka. Ya, simpulan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan yang baru tentang debat khususnya. Dan saya kira kalian tadi ketika melakukan proses pembelajaran dengan hanya menyimak, mendengarkan ceramah, itu menjadikan kalian bosan, dan ketika diberikan kesempatan untuk praktek langsung itu memberikan kesempatan kalian berbicara sehingga kalian memiliki semangat untuk memahami hal-hal baru. Itu akan menjadi evaluasi bagi saya sendiri dan tentunya menjadi bahan baru untuk kalian pelajari, bahwa memang pelajaran yang menyenangkan itu ketika kita melakukan apa yang kita pelajari secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.